Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya bagaimana jika seseorang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi terkadang dirinya suka lupa untuk melakukan kebaikan tersebut. Di sini ada dua kewajiban. Kewajiban pertama adalah menyampaikan kepada orang lain. Kewajiban kedua adalah dia mengamalkannya. Ada dua kewajiban. Nah, kemudian dilihat apa hal yang dia sampaikan tadi. Apakah berkaitan dengan perkara yang wajib atau dia berkaitan dengan perkara yang mustahab atau sunnah. Kalau dia berkaitan dengan perkara sunnah, nggak apa-apa dia tidak amalkan. Namanya sunnah atau namanya mustahab. Kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak ada masalah. Cuma paling rugi dia karena dia tidak amalkan. Setelah itu dia tetap sampaikan kepada orang lain. Karena menyampaikan kepada orang lain itu perkara yang wajib bagi orang yang punya ilmu. Jangan menutup-nutupi. Man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, dia sembunyikan ilmu, dia tidak sampaikan, maka Allah akan merantai dia dengan rantai yang terbuat dari api neraka. Hati-hati dengan menyembunyikan ilmu. Jadi kalau ada ilmu sampaikan, jangan disembunyikan. Nah, walaupun kita dalam menyampaikan ilmu harus melihat apakah ilmu yang hendak kita sampaikan sudah layak disampaikan saat ini atau kita harus menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Ini juga harus dilihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat untuk orang beriman. Maka berdakwah itu penting. Nah, kewajiban kita hanyalah berdakwah. Adapun orang mau ikut atau tidak itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan dan berharap orang itu mengamalkannya. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Engkau wahai Muhammad, tugas kamu hanya menyampaikan kepada orang yang takut. Nah, kaitannya dengan masalah beramal, tentunya kalau misalnya dia adalah perkara yang wajib, misalnya dia masalah sholat misalnya, lalu dia tidak sholat, ya dia dosa. Tapi jangan menghalangi dia untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain ketika dia belum mengamalkannya. Kenapa? Karena dia akan rugi dua-dua. Pertama, dia tidak beramal, yang kedua dia tidak sampaikan kepada orang lain. Nah, kalau ini amalan wajib dan dia juga sudah dalam posisi wajib untuk menyampaikan kepada orang lain, maka dua dosa yang dia dapat. Dosa tidak mengamalkan dan dosa tidak menyampaikan. Tapi kalau dia tidak amalkan, maka dia cuma sampai dosa tidak mengamalkan. Adapun menyampaikan sudah terpenuhi tugasnya dia untuk menyampaikan. Intinya adalah seorang berusaha untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan. Sebagaimana kita sebutkan tadi dalam firman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemarahan Allah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan. Dan juga kisah yang diceritakan oleh Nabi, seorang yang soleh, seorang pengajar, tapi dia masuk ke dalam neraka. Lalu penduduk neraka berkumpul dan bertanya kepada dia, kenapa Anda bisa masuk ke dalam neraka? Bukankah Anda yang menyuruh kami melakukan kebaikan dan Anda yang melarang kami melakukan kejelekan? Maka orang itu mengatakan, benar, aku memerintahkan kalian melakukan kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Aku melarang kalian melakukan kejelekan, tapi aku yang melanggarnya. Akhirnya aku masuk dalam neraka. Nah itu. Makanya orang yang menyampaikan ilmu hendaklah berhati-hati untuk tetap beramal. Dan biasanya kalau kita menyampaikan ilmu agama, kita juga terpancing untuk mengamalkannya. Maka sebenarnya orang berdakwah, orang menyampaikan ilmu agama, sebenarnya bukan cuma sekedar dia memberi nasihat kepada orang lain. Tapi yang lebih dari itu adalah dia memberi nasihat kepada dirinya sendiri. Jadi kita sedang menasihati diri kita sendiri. Seakan-akan kita sedang berbicara dengan hawa nafsu kita. Kita sedang berbicara dengan hati kita. Wahai hati, ikuti apa yang kamu sampaikan. Wahai hawa nafsu, tekan, tahan. Karena engkau sedang menyampaikan seperti ini dan seperti itu. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga kita sekalian dan bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Dan kalaupun kita belum bisa, paling tidak kita sebarkan. Terutama tadi disebutkan tentang pamflet-pamflet dakwah, quote-quote dakwah yang indah-indah, yang dengan sebab itu kadang orang mengenal hidayah, maka sebarkan. Karena kalau tidak, maka kejelekan akan menyebar di media sosial dan kebaikan pun akan mulai surut. Dan ini kadang kendala seorang untuk tidak menyebarkan kebaikan. Maka jangan itu menjadi kendala. Sebarkan kebaikan kepada orang lain seluas-luasnya, selebar-lebarnya, agar kebaikan tersebar di seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik.